Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Berjumpa lagi dengan saya untuk mengikuti pembelajaran online. Yang biasanya kita menggunakan Google Classroom, kemudian WA. Maka di kesempatan pembelajaran kali ini saya melalui video. Saya ingin memberikan penjelasan sedikit terkait dengan materi yang harus kita pelajari, yang harus kalian pelajari di kesempatan kali ini. Masuk pada materi iman kepada qadha dan qadar. Tapi perlu saya ingatkan sebelum saya menyampaikan materi itu, di setiap momen pembelajaran online PABP, saya sering menyampaikan sebelum pelaksanaan kegiatan, silakan berwudu terlebih dahulu, sholat duha, dan kemudian tadarus Al-Quran. Kenapa sih sebenarnya saya selalu memberikan informasi yang seperti itu? Mungkin ada yang mengatakan kok unik sekali, hanya berupa foto. Sebenarnya kalau saya menginginkan itu adalah video, bagaimana kalian membaca. Akan tetapi kebanyakan dari semuanya ini adalah minimnya, sebagian itu ada minimnya kuota. Maka di situ saya membutuhkan hanya dokumentasi foto. Dengan harapan apa? Memang benar-benar paling tidak kalian itu benar-benar membaca. Walaupun hanya berupa foto yang kalian kirimkan, tidak hanya sekedar selfie. Karena sebagai bentuk pembiasaan. Pembiasaan apa? Ini apa ini ya? Intermezzo. Nah, sebagai pembiasaan bahwa saya berharap pada kalian dimanapun, kapanpun, dalam keadaan apapun nantinya, hal yang pernah saya sampaikan ini bisa menjadi sebuah kebiasaan. Belum berangkat sekolah, mungkin nanti ketika kita sudah pembelajaran luring, maka kalian sudah bisa melaksanakan sholat duha terlebih dahulu. Karena kalau perspektif materi pembelajaran PABP, ya kan, ilmu yang kita miliki, ilmu yang kita cari, kalau kita sebagai muslim yang kemudian tidak menerapkan, ya kan, ataupun melaksanakan apa yang sudah diperintahkan, maka ya percuma saja ilmu yang semuanya kita pelajari. Itu. Makanya saya berharap nanti setiap materi apapun, baik saya sampaikan melalui online video seperti ini, melalui WhatsApp maupun Google Classroom ataupun yang sejenisnya, saya berharap setiap sebelum memulai pelajaran saya, kalian, ya kan, berwudu terlebih dahulu, sholat dan baca Al-Quran. Itu kunci dan rumus yang wajib kalian laksanakan. Kecuali bagi yang berhalangan, mungkin ada yang perempuan berhalangan. Nah, kalau yang lain bagaimana? Maka harus bisa menyempatkan. Kalau memang benar-benar belum bisa melaksanakan secara tepat waktu sesuai dengan pembelajaran online, mungkin karena posisi membantu orang tua, maka sholatnya bisa tidak hanya sholat duha, mungkin bisa sholat duhur. Baca Al-Qurannya bagaimana setelah sholat duhur dan seterusnya. Tapi akan lebih baik ketika pelaksanaannya sesuai dengan petunjuk yang saat itu pembelajaran PABP. Itu. Jadi kalau mungkin banyak yang bertanya, itu sebagai bukti. Karena secara online, kalau mungkin saya menggunakan Zoom, mungkin banyak juga yang mengalami kendala paketan. Nah, kalau video semacam ini mungkin juga tidak setiap hari. Bagi yang lebih paketan bisa melalui YouTube. Bagi yang tidak juga sudah saya sediakan linknya di blogspot Burhan Sentri, blogspot itu. Atau wawasan keislaman sentri.blogspot.com. Ataupun juga di religiosentri
blogspot.com, materinya sudah ada di sana semua. Sehingga bisa di-download, dipelajari di sana juga. Kalau memang paketan di video terlalu menguras paketan. Tapi alangkah jadinya juga, ataupun di sebagian dari materi mungkin saya menggunakan video semacam ini. Untuk apa? Saya akan melihat seberapa besar tanggapan kalian terkait dengan materi yang sudah saya sampaikan. Karena kalau melalui live itu nanti akan kelihatan siapa saja yang nongol waktu live itu dan siapa yang tidak bisa nongol pada live itu. Sehingga nanti saya akan tahu alasannya apa tidak live dan lain sebagainya. Kalau kita melalui WA kan nggak bisa siapa aja yang aktif. Apalagi di blog siapa aja yang aktif pada jam itu. Nah, kalau live, sekali saya live berarti itu yang menyimak. Yang lain berarti menyimak setelah live-nya selesai. Nah, saya berharap kepada kalian di momen online ini memanfaatkan sebaik mungkin untuk memang benar-benar belajar di rumah melalui panduan Bapak Ibu guru dari rumahnya juga. Jadi tidak kemudian mengerjakannya ya kan dengan alasan macam-macam. Tidak mengerjakan dengan alasan macam-macam. Kalau memang tidak ada urgen yang penting, ya kan, utamakan untuk pembelajaran online. Mengikuti pembelajaran online. Kepada siapapun, tidak kepada pembelajaran saya, tapi kepada seluruh Bapak Ibu guru. Karena saya yakin kalian semuanya itu sudah pernah mendapatkan materi terkait dengan hormati, sayangi kedua orang tua dan guru. Salah satu orang tua kalian di sekolah yaitu Bapak Ibu guru. Itu yang perlu kalian pahami. Baik, sekarang masuk kepada qadha dan qadar. Ada yang menjelaskan qadha dan qadar itu sama. Ada yang menjelaskan berbeda. Nah, kita melihat bahwa qadha itu adalah ketetapan Allah zaman azali. Kalau saya sering mengatakan itu bahasanya planning. Mungkin ada yang mengatakan hal lain. Nah, pengetahuan kalian terkait dengan qadha ini. Kemudian qadar itu adalah pelaksanaan, penentuan. Jadi Allah menciptakan manusia itu bagi manusia yang beriman kepada qadha dan qadar. Allah menciptakannya sesuai dengan kapasitasnya masing-masing. Sehingga manusia itu tinggal menjalani dan berusaha. Makanya kita harus paham betul terkait dengan qadha dan qadar ini. Walaupun nanti saya menyampaikan hanya sekelumit, maka harapan saya kepada kalian bisa mempelajari lebih mendalam yang sudah saya tuliskan di blog dan sudah saya share materinya di blog itu. Jadi sejak zaman azali itu manusia sudah ditetapkan. Sebelum manusia lahir di bumi itu nanti lahir dari rahim siapa, terus nanti tanggal berapa keluarnya dan lain sebagainya, besarnya nanti seperti apa. Tapi ingat, jangan disalah artikan bahwa qadha dan qadar itu kemudian kalian tidak mau berusaha menjadi pribadi yang lebih baik. Maksudnya bagaimana? Contoh, ya sudah saya seperti ini, ya sudah ini mungkin sudah takdirnya Allah. Tapi kita harus usaha. Karena sebagai manusia itu dia juga diwajibkan terkait dengan ikhtiar usaha. Usaha apa? Ya tentunya untuk mendapatkan apa yang kalian lakukan, apa yang kalian jalani, semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa taala dan mengandung unsur kebaikan. Jangan ketika jelek mungkin saya memang bejat seperti ini Pak, karena sudah takdir. Tapi ingat, usaha terlebih dahulu. Baru ketika sudah usaha, terus kemudian happy endingnya ternyata mungkin tidak sesuai dengan harapan, ya kita baru pasrah tawakal. Itu ya, jadi jangan disalahgunakan. Walaupun jalur kehidupan kita itu sudah ditentukan oleh Allah, tapi wajib
usaha. Karena banyak sekali yang menyalahartikan, yang akhirnya salah kaprah bahasa Jawanya. Ya, mungkin saya menyampaikan agak serius. Kenapa? Karena kalau nanti banyak banyulan begitu ya, mungkin di sini durasinya lama. Kalau live tidak masalah. Kalau tidak live nanti kasihan juga untuk kalian. Nah, itu ya, jadi bisa dipahami ada perbedaan terkait dengan kodok dan qadar. Tapi keduanya itu berkesinambungan, ada hubungan. Jadi setelah dikodokkan maka ditakdirkan, dikodarkan. Kalau di live itu saya menjelaskan, jadi manusia sebelum dilahirkan ke dunia itu sudah diverifikasi bahasanya. Verifikasi dulu. Akan melalui perjanjian bahwa ketika dilahirkan nanti akan mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah benar-benar itu sudah selesai verifikasinya, ya kan? Maka kemudian kita semuanya dilahirkan di dunia. Dari rahim siapa, dari orang tua siapa, nanti kehidupannya seperti apa, itu. Makanya kita sebagai orang yang beriman kepada qada dan qadar paling tidak bisa mengambil hikmah dalam melakukan segala sesuatu. Itu harus kita planning dulu, kita tetapkan dulu. Kemudian kita berangkat melaksanakan apa yang sudah kita planning, yang sudah kita tetapkan ini tadi. Apapun kegiatannya seperti itu, karena itu penting, sehingga kita nggak salah jalan. Tapi perlu diingat ya, berkaitan dengan takdir ini, ada banyak yang menjelaskan ada takdir azali, takdir umri, dan takdir yang lainnya. Tapi secara umum, ya kan, kita membahas takdir itu atau qadar itu, di situ ada dua, mubram dan mu'alaq. Takdir yang bisa dirubah melalui usaha manusia, dan takdir yang tidak bisa dirubah oleh usaha manusia. Takdir yang tidak bisa dirubah oleh manusia contohnya apa? Kematian. Kalau sudah ditakdirkan mati, meninggal, maka tidak bisa kemudian manusia mengelak. Dan di sini perlu kita ketahui, kita pahami. Jangan sekali-kali merasa muda, merasa paling baik, dan lain sebagainya. Karena kalau berkaitan dengan mati, itu rahasia ilahi, kita tidak ada yang tahu. Dan itu pasti. Makanya sebagai manusia kita harus bersiap diri untuk menghadapi takdir kematian. Itu salah satu contoh. Kemudian bentuk fisik itu juga sudah ditakdirkan. Dan masih banyak sekali contohnya. Saya berharap kalian bisa memahami apa saja yang terkategori takdir yang tidak bisa diubah. Tadi saya mencontohkan yang lebih konkret, satu adalah kematian, bentuk fisik. Ya. Kemudian yang berikutnya silakan nanti dianalisa, ya kan, dipahami materi yang sudah saya tuliskan di blog, yang kemudian bisa kalian kembangkan. Hasil dari pengembangan itu silakan dikirimkan ke WA Jabri saya. Nah, kemudian yang berikutnya, takdir yang bisa dirubah melalui usaha manusia. Dalam Al-Quran itu juga dijelaskan loh ya, Allah tidak akan merubah keadaan suatu kaum, ya kan, sehingga sampai manusia itu mau merubahnya sendiri melalui apa? Usaha. Sehingga di situ sebagai dasar bahwa ternyata ada takdir itu yang bisa dirubah melalui usaha. Contoh, kita yang miskin mungkin gitu ya, melalui usaha yang giat akhirnya kita menjadi kaya. Kehidupan kita sedikit lebih enak. Ya. Kemudian dari kita yang tidak mengerti apa-apa, usaha kita apa? Belajar. Seperti kalian saat ini adalah sekolah. Jadi kalau belum mengerti ya belajar, agar supaya kita
ngerti dan bisa memahami. Makanya kalau kalian itu ya kan sebagai seorang pelajar, maka kembangkan pemahaman kalian berkaitan dengan takdir yang bisa dirubah, yakni berupa kepandaian, pemahaman. Melalui apa? Belajar yang serius. Siapapun gurunya, siapapun pembimbingnya, sekali guru tetap guru. Minta petuah, minta arahan. Insya Allah Bapak Ibu guru itu tidak akan menjerumuskan kalian kemana atau ke jalan yang tidak baik. Itu saja yang bisa saya sampaikan sekelumit terkait dengan qada dan qadar. Jadi qada ya sudah saya sampaikan di awal, qadar atau takdir macam-macamnya secara global ada 2 itu. Walaupun ada banyak, mungkin bisa dianalisa yang sudah saya tulis di blog, link-linknya sudah pernah saya share di kalian semua. Nah, itu ya. Kemudian nanti tuliskan dari pemahaman itu apa yang bisa kalian ambil hikmahnya dan perilaku apa yang harus kalian lakukan dari memahami materi ini. Tuliskan, kemudian kirimkan ke WA saya. Nanti saya akan tahu siapa saja yang benar-benar bisa menggunakan pikirannya secara maksimal untuk bisa memahami materi dan mengembangkan materi cuplikan yang hanya 15 menit saya sampaikan ini. Mungkin itu ya. Jadi mungkin bisa dicari dalilnya yang saya sampaikan tadi, bahwa manusia itu ya kan ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu ada dalilnya. Silakan dicari. Jadi Allah itu biqadar, segala sesuatu itu dengan takdirnya, kadarnya. Dicari pada surat apa. Kemudian ada juga yang berkaitan dengan takdir yang bisa dirubah. Yang sudah saya sampaikan tadi, itu dicari pada ayat apa. Oke ya, mungkin itu sebagai bentuk penjelasan singkat, gambaran singkat yang harapannya kalian bisa mengembangkan diri dari materi yang sudah saya sampaikan. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Sekali lagi tetap semangat, patuhi protokol kesehatan. Ya kan, tetap stay di rumah. Banggakan orang tua kalian, gunakan momen stay di rumah untuk membahagiakan orang tua. Mungkin itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.